Baik, selamat pagi semua. Kita nyanyikan satu pujian ini terlebih dahulu. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kami hingga pagi hari ini. Kami dapat melanjutkan kembali pelajaran kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami roh-Mu Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan untuk memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, berkati teman-teman mahasiswa, baik reguler maupun pendengar, juga yang mungkin sedang dalam perjalanan, dan yang akan bergabung. Tuhan, Engkau yang menolong segala persiapan mereka juga
jaringan yang kami gunakan di dalam perkuliahan ini. Tuhan tolong kami sehingga kami tidak terhalang. Kami menyerahkan perkuliahan ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, oke. Nah, pagi hari ini kita akan masuk ke satu poin atau topik berikutnya berkaitan dengan pengajaran mempelai yang dapat kita pelajari bersama. Memahami mempelai dalam konsep relasi. Kalau pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah belajar berkaitan dengan khususnya Alkitab ini sebagai dasar dari pengajaran mempelai, maka ketika kita melihat apa yang dinyatakan Alkitab berkaitan dengan relasi, maka salah satu relasi yang Tuhan nyatakan suatu penggambaran yang Tuhan berikan di dalam relasi Tuhan dengan manusia, yaitu relasi sebagai mempelai. Nah, di dalam Alkitab bahwa Alkitab ini menjelaskan relasi Allah dalam banyak gambaran atau istilahnya analogi. Memberikan kita gambaran dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat ada banyak gambaran yang Tuhan pakai untuk menggambarkan relasi Dia dengan kita sebagai manusia. Dan relasi ini relasi yang Tuhan gunakan dengan mengambil gambaran ini dari kehidupan kita yang kita mudah untuk memahaminya. Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan menyatakan relasi ini bahwa Tuhan itu sebagai pencipta dan kita adalah ciptaan. Ini adalah relasi pencipta dan ciptaan. Jelas sekali bahwa Kejadian maupun Yesaya ini menyatakan bahwa Tuhan itu yang menciptakan manusia. Nanti kita akan melihat penjelasan mengenai Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Tapi saya dalam beberapa poin ini saya memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa Tuhan itu menunjukkan suatu relasi hubungan antara Dia dengan manusia. Dia adalah pencipta dan manusia adalah ciptaan. Nah, di dalam relasi inilah kita bisa melihat ada satu relasi pencipta dan ciptaan. Tetapi di bagian berikutnya dalam Alkitab, ini pertama sekali Allah menyampaikan kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Ketika Tuhan, ini pertama sekali ya, ketika Tuhan datang, ini kedatangannya atau firman-Nya datang kepada Abraham, ini yang kelima kali ya. Nanti kita bahas di bagian berikutnya mengenai hal ini. Tetapi di sini kita bisa melihat ketika Tuhan memanggil Abraham, dan ini adalah kata-kata Tuhan pertama sekali kepada manusia. Di dalam Kejadian 17 ayat 7 itu dikatakan begini. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya apa? Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi ini satu relasi yang Tuhan bangun
yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi umat dan Allah menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya turun-temurun. Ya, kalau saya melihat dalam konteks relasi, Tuhan sedang menyampaikan bahwa aku adalah milikmu dan kamu adalah milikku. Diikat dengan satu perjanjian yang ditandai dengan sunat. Ya, waktu itu Tuhan meneguhkan janjinya itu dengan suatu sunat. Bisa dibaca dalam keseluruhan Kejadian 17 ini. Jadi ini adalah suatu relasi yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Artinya Allah mengikatkan dirinya dengan manusia. Allah mau berjanji untuk manusia ini terikat dengan Allah dan Allah dengan manusia. Ini sebagai relasi Allah dan umat. Di bagian lain kita melihat bahwa Allah juga menyatakan relasi di mana Allah menyatakan diri sebagai Bapa dan umatnya waktu itu adalah Israel atau orang Yahudi adalah sebagai anak sulungnya. Kita baca di dalam Keluaran 4. Keluaran pasal 4 ayat 22 dikatakan begini. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, ini ada satu pernyataan Allah di sini, bahwa Israel adalah anaknya, dan dia sebagai bapa. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan menunjukkan suatu relasi seperti bapa dan anak. Dan kalau kita bawa dalam pemahaman kita sebagai manusia, sangat mengerti betapa dekatnya hubungan itu sebagai seorang bapa dan anak. Di bagian lain, Tuhan menyatakan bahwa Dia itu adalah gembala dan umatnya atau manusia adalah domba. Ini satu penggambaran. Ya. Bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya dalam relasi ini. Di dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 12. Ya, lebih baik ya saya baca ayat itu. Yehezkiel 34 ayat 11 dan 12 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku, ini kata Tuhan, akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Jadi Israel digambarkan sebagai domba-domba dari Tuhan dan Tuhan sebagai gembala. Dan Tuhan menyatakan di sini sebagai gembala yang mencari dan menyelamatkan.
Nah, ini kita lihat dalam konteks relasi ini, Tuhan juga menyatakan diri sebagai gembala dan sebagai domba. Nah, hal yang menarik di sini kalau kita perhatikan bahwa ketika Tuhan menyatakan diri sebagai gembala dan umat sebagai domba, ini menunjukkan bahwa domba ini benar-benar bergantung sepenuhnya kepada gembala. Alkitab mencatat bahwa Tuhan gembala dan umat adalah domba, bukan kambing, bukan sapi, bukan binatang yang lain, tapi domba. Kenapa? Karena sedang menunjukkan bahwa manusia tanpa Tuhan dia pasti akan tersesat. Karena domba itu punya karakter, kalau dia pergi, dia nggak bisa balik, nggak bisa kembali ke kandangnya dengan sendirinya. Dia harus dituntun. Berbeda sekali dengan binatang yang lain, seperti ayam misalnya. Ayam, dia bisa kembali ke kandangnya. Dia bisa balik. Dia ingat kandangnya. Tapi domba lain. Dia dibawa ke padang rumput. Kalau nggak gembala bawa pulang, dia pasti akan tersesat. Nah, Tuhan menyatakan bahwa dia sebagai gembala dan domba, umat sebagai domba-domba. Ini satu relasi. Dan kalau kita lihat Mazmur, ini pengakuan Daud, Tuhan adalah gembalaku. Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai gembala. Gembala yang menyerahkan diri, berkorban untuk domba-dombanya, untuk keselamatan. Nah, jadi ini relasi. Di bagian lain, Tuhan juga menyatakan diri sebagai raja. Dan umatnya itu sebagai hamba. Di Keluaran pasal yang ke-19, Keluaran 19 ayat yang ke-6, dikatakan begini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ini kerajaan. Dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Tuhan menyatakan diri bahwa umat ini akan masuk dalam suatu kerajaan. Dan kita lihat pada waktu itu Allah sendiri yang menjadi raja bagi orang Israel. Ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, tidak ada raja bagi orang Israel. Allah sendiri yang memerintah mereka, yang kita kenal dengan istilah pemerintahan teokrasi. Jadi Tuhan langsung yang memimpin mereka. Hukum-hukum, aturan, dan lain sebagainya Tuhan yang memberikan. Tetapi di dalam perjalanan mereka sampai mereka sudah tiba di tanah Kanaan dan mereka menduduki tanah Kanaan, pada zamannya Samuel, kalau baca Samuel 8 ayat 4 sampai 9 itu, ketika mereka sudah ada di sana dan Samuel sebagai nabi yang menyampaikan firman kepada mereka, dan disebutkan bahwa ketika Samuel sudah tua dan anak-anaknya tidak hidup sesuai dengan Samuel, maka orang Israel meminta seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Lalu akhirnya Tuhan mengatakan kepada Samuel, berikan mereka seorang raja. Karena bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak menjadi raja mereka. Padahal di sana kita bisa melihat ketika Tuhan menjadi raja atas mereka, maka sebenarnya ini adalah satu relasi yang hebat, yang berbeda sekali dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada bangsa di dunia ini yang seperti bangsa Israel waktu itu ya, di mana Allah sendiri yang memerintah mereka sebagai raja bagi mereka. Tapi masalahnya adalah orang Israel menolak Tuhan. Nah, tapi ini satu relasi sebagai raja dan sebagai hamba bagi umat. Tapi ada relasi lain yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus
datang, dia menyatakan diri sebagai guru. Dan dia memiliki murid-murid. Dan setiap orang yang percaya kepadanya sebenarnya adalah murid-murid. Nah, ini berkaitan dengan misi Tuhan ketika dia datang ke dunia ini untuk menyampaikan misi keselamatan, maka dia perlu mengestafetkan misi itu. Ya. Maka dia menyatakan diri sebagai guru dan orang-orang percaya kepadanya sebagai murid. Dan ini satu relasi. Dan kita mengerti ini dalam dunia kita mengerti sebagai raja, hamba, kita sangat mengerti. Guru, murid, ya. Ini ada relasinya. Yesus sendiri juga berkata bahwa kamu adalah sahabatku, bukan lagi hamba. Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi segala sesuatu aku sudah sampaikan kepadamu. Tidak ada rahasia yang tidak disampaikan. Maka dikatakan, aku adalah sahabat-sahabatmu. Ini relasi. Tuhan menyatakan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, khususnya murid-muridnya waktu itu, adalah orang-orang yang memiliki relasi yang dekat dengan dia sebagai sahabat. Sehingga isi hatinya, isi hati Tuhan, isi hati Bapa, dia sampaikan. Nggak ada yang disembunyikan. Nah, ini sangat kita pahami. Kalau kita punya sahabat, ya kepada sahabat kita lah kita sampaikan apa mungkin yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau dia bukan sahabat kita, baru kita ketemu misalnya, ya tentu tidak semudah itu kita bisa menyampaikan segala sesuatu yang kita alami dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah sahabat, ini berarti ini sudah pada tingkat tertentu relasi ini begitu dekat. Ini sahabat. Di bagian lain, kita melihat ini adalah dalam surat-surat, khususnya surat Rasul Paulus, menyatakan relasi ini seperti kepala dan tubuh, di mana Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Ini saya baca ayat ini. Atau bisa minta tolong dibantu, Gideon bisa baca Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18, silakan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Iya, ia adalah kepala tubuh. Ia di situ adalah Kristus, Yesus. Dan jemaat adalah tubuh. Ini berkaitan dengan relasi. Relasi seperti kepala dan tubuh. Tubuh ini sangat membutuhkan namanya kepala. Kalau dia tidak punya kepala, berarti dia mati. Jadi, Alkitab ini menggambarkan kepada kita bagaimana relasi ini. Kalau kita lihat dari awal ya, dari Tuhan sebagai pencipta, ciptaan, kita adalah ciptaan, dia sebagai Allah, dan kita adalah umatnya, dia sebagai gembala, kita adalah domba-dombanya, dia sebagai raja, kita hamba, guru, murid, sahabat, kepala, dan tubuh. Ini semakin, kalau lihat relasi ini, relasi yang semakin erat gitu ya. Nah, tetapi ada satu relasi yang lain yang menurut saya ini adalah relasi yang tertinggi dari semua relasi yang kita bisa pelajari di sini, yaitu relasi sebagai mempelai, suami istri. Nah, saya tanya kepada kita ya, dari sekian banyak relasi yang kita lihat, relasi lah, hubungan personal misalnya ya, di dunia ini, yang kita lihat di dunia ini, ya, adakah relasi yang lebih tinggi, yang lebih intim, lebih dalam daripada relasi sebagai suami istri? Adakah relasi yang lain? Tidak ada, Pak.
Nggak ada. Relasi sebagai suami istri itu adalah relasi tertinggi. Dalam dunia kita saat ini yang dari dulu sampai sekarang, itu adalah relasi yang kita pahami ini adalah relasi tertinggi. Walaupun memang kita harus melihat bahwa di dunia ini banyak orang yang melihat pernikahan itu bukan sesuatu hal yang spesial begitu ya. Kadang-kadang pernikahan itu akhirnya ya diabaikan begitu. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa relasi sebagai mempelai, sebagai suami istri adalah relasi yang tertinggi. Orang tua dan anak itu relasinya kuat, tetapi relasi sebagai suami istri jauh lebih kuat daripada orang tua dan anak. Orang tua dan anak satu kali bisa berpisah, gitu ya. Anak meninggalkan orang tuanya karena dia sudah besar, dia punya keluarga sendiri. Guru dan murid sama juga. Kalau kita sudah ini sekarang kita di kelas ini udah lulus ya sudah kita berpisah gitu ya. Raja dan hamba sama juga. Kepala dan tubuh, wah sudah mulai lebih. Ini berkaitan dengan kehidupan. Bahwa tubuh ini benar-benar bergantung sama kepala. Tetapi ketika kita berbicara tentang mempelai, ini sifatnya kalau kita pahami diajarkan oleh Alkitab bahwa ketika disatukan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Dan sifatnya sampai maut memisahkan atau kematian memisahkan mereka. Nah, Tuhan memakai relasi ini, mungkin saya berpikir begini ya, kalau ada relasi yang lebih tinggi daripada ini, Tuhan akan menggunakan itu. Yang kita bisa pahami. Tetapi dengan relasi sebagai mempelai, sebagai suami istri yang dipahami oleh kita di dunia ini, bahwa ini adalah suatu relasi yang sangat spesial, sangat eksklusif, sangat pribadi, maka Tuhan menggunakan ini untuk menggambarkan hubungan Dia dengan kita. Dia adalah mempelai pria surga dan kita adalah mempelai wanitanya. Nah, ini nanti ayat-ayat ini sebagian akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi yang mau saya sampaikan di bagian ini adalah bahwa apa yang kita pelajari berkaitan dengan mempelai, ini kaitannya dengan relasi. Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi relasi ini adalah relasi yang sangat spesial sekali. Walaupun kita tahu bahwa relasi yang lain bukan berarti relasi yang lain diabaikan, tidak. Bukan berarti ketika sekarang kita sudah belajar tentang pengajaran mempelai, lalu kita mengabaikan dia sebagai raja, dia sebagai guru, sebagai sahabat, enggak. Tapi kita melihat bahwa Tuhan membawa kita kepada relasi yang terintim. Makanya sampai kita nanti digambarkan bersanding dengan dia. Akan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan. Dalam kerajaannya dia sebagai raja. Dia sebagai sahabat kita juga. Dan sifatnya adalah bukan lagi hanya untuk sementara, tapi sifatnya selama-lamanya. Nah, saya baca sedikit lah. Nanti ada penjelasan berikutnya tentang hal ini. Tapi kita baca Hosea 2 ayat 18-19. Ini adalah perjanjian lama. Hosea pasal yang kedua, ayat 18 dan 19. Kurnia bisa bantu baca? Ya, Pak. Ayat yang ke-18. Ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan.
Ya, jadi ini Tuhan sendiri yang menyatakan diri sebagai suami dan dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku. Tentu pemikiran ini bukan seperti pernikahan di dunia kita sekarang ini, bukan. Tapi ini berkaitan dengan relasi secara rohani. Hubungan kita secara rohani dengan Tuhan. Dan disebutkan sifatnya adalah untuk selama-lamanya. Bukan dalam waktu tertentu. Untuk selama-lamanya. Nah, ini indah sekali ketika kita melihat hal ini. Bahwa Tuhan merindukan kita untuk bersama-sama dengan Dia ya, sampai selama-lamanya. Nah, sampai di sini, ini ada 9 poinnya. Mungkin ada di Alkitab lagi berkaitan dengan relasi-relasi yang lain, seperti misalnya Yohanes 15 ayat 1-8, berkaitan dengan relasi seperti pokok anggur dan ranting. Mungkin ada relasi yang lain lagi, kalian bisa cari. Tapi beberapa ini yang saya temukan di dalam Alkitab berkaitan dengan bagaimana Tuhan membangun relasi dengan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar punya hubungan yang erat dengan Dia. Dan digambarkan hubungan itu sampai kepada, kalau saya katakan sampai kepada puncaknya seperti seorang suami dan istri. Tidak ada lagi yang memisahkan. Maka konsep ini sebenarnya juga ketika nanti kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan, menerapkan konsep pemikiran ini, hubungan antara Allah dan umatnya ini diterapkan di dalam pernikahan secara jasmani. Bagaimana kebenaran yang Tuhan nyatakan berkaitan dengan relasinya ini juga kita bisa aplikasikan di dalam hubungan dengan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan saudara seiman, ya, hubungan dengan semua orang. Ini adalah implementasinya. Bagaimana menerapkan. Jadi pelan-pelan kita melihat ini dan harapannya nanti sampai di akhir perkuliahan ini kita bisa melihat ya secara global ya, melihat hubungan ini dan bagaimana ya relasi ini dibangun oleh Tuhan, diperjuangkan oleh Tuhan sehingga relasi ini bisa tercapai. Ya. Nah, ada beberapa ayat di sini nanti bisa dibaca, tapi gambaran inilah yang mau saya sampaikan. Bahwa ketika kita berbicara tentang mempelai, kita melihat dalam konsep relasi. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut. Oke, belum ada ya. Baik. Nah, satu pertanyaan bagi kita. Mengapa Allah begitu rindu untuk membangun relasi dengan umatnya? Mengapa Tuhan menjelaskan segala sesuatu yang kita sudah pelajari ini berkaitan dengan kerinduan Tuhan supaya umat ini bisa dekat dengan Dia, supaya umat ini bisa kembali kepada Dia dalam relasi yang harmonis, yang indah, dan lain sebagainya. Ternyata kita bisa melihat bahwa adanya suatu dinamika ya, antara Allah dan manusia di dalam relasinya itu. Kita melihat secara keseluruhan bahwa
sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 1 dan Kejadian 2, ini adalah tugas yang sudah saya berikan untuk dibaca dan dipelajari Allah seperti apa yang kita kenal di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Kemudian berkaitan pasal 2, pernikahan, ya. Apakah pernikahan Adam dan Hawa itu dapat menjadi standar dalam pernikahan masa kini? Dapatkah ini menjadi satu pelajaran bagi kita? Nah, pasal 1 dan pasal 2, kita melihat relasi harmonis antara Allah dan manusia. Manusia yang diciptakan serupa, segambar dan serupa dengan Allah. Walaupun diambil dari debu tanah, tetapi ketika Tuhan menghembuskan nafas, dia menjadi makhluk hidup yang memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, nanti kita bahas itu. Tetapi kita melihat di pasal yang ketiga, relasi Allah dan manusia menjadi rusak. Salah satu penyebab atau satu-satunya penyebab mengapa relasi itu rusak, karena manusia tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada firman-Nya, dan tindakan ketidakpercayaan itu mereka tidak taat, tidak mentaati firman-Nya. Sehingga kita tahu kisahnya, nanti kita pelajari sama-sama. Mereka diusir dari taman di Eden itu yang Tuhan berikan kepada manusia untuk ditempati. Mereka diusir dan dihalau. Relasinya rusak. Dan kita melihat bahwa ketika relasi itu rusak, manusia semakin jauh dari Tuhan. Relasi manusia semakin renggang. Tetapi Allah yang berinisiatif membangun relasi dengan manusia. Allah yang mengambil inisiatif. Nah, nanti kita lihat ini. Dan Allah menyatakan dirinya sebagai suami yang setia. Nah, 4 hal ini yang kita coba pelajari bersama. Dan kita coba membaca Alkitab kita selidiki bersama mengenai hal ini. Ya, secara pelan-pelan saja, saya melihat kita memang harus tidak harus cepat, tapi juga tidak harus lambat mengenai hal ini. Tapi kita sama-sama belajar, selidiki lagi. Mungkin pernah kita pelajari, pernah kita dengar, ya. Tetapi coba kita baca lagi Alkitab kita, baca lagi, pahami. Nah, kita sama-sama nanti membahas bersama mengenai hal ini. Nah, jadi dari relasi harmonis kemudian menjadi rusak, lalu Tuhan membangun kembali relasi itu. Tuhan yang berusaha membangun relasi itu, bukan manusia. Dan relasi itu sampai kepada puncaknya, relasi sebagai mempelai. Nah, yang pertama kita bisa lihat bahwa relasi harmonis antara Allah dan manusia. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, dikatakan begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas seluruh ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Nah, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu pertanyaannya adalah, Allah seperti apa yang kita bisa identifikasi, yang kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ini, dan nanti pasal 2. Gambar dan rupa Allah. Allah itu roh, Allah itu tidak berwujud, ya. Allah itu roh. Lalu seperti apa gambaran itu? Rupanya seperti apa? Ini bukan dalam bentuk fisik, ya. Tetapi mari kita sama-sama melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-25 yang saya sudah kasih tugasnya. Allah seperti apa yang kita lihat? Yang kita bisa pahami, kita bisa identifikasi di ayat-ayat ini. Dan nanti Tuhan katakan, aku akan menciptakan manusia seperti rupa dan gambarku. Gambar kita di sana. Nah, nanti saya jelaskan. Mungkin yang sudah sudah mengerjakan, ya, yang sudah membahas ini. Allah seperti apa yang kita lihat di pasal 1 yang kalian lihat? Mungkin lihat dari karakternya, dari sifatnya, dari karyanya, dari keputusan-keputusan dan lain sebagainya dari penciptaan ini. Jadi kita bisa identifikasi, oh Allah ini seperti ini. Silakan, mungkin satu orang satu saja. Allah seperti apa yang kita bisa lihat di pasal 1 ini? Silakan, siapa yang memulai? Ya, Pak. Ya, silakan. Salah satu dari jawaban saya kemarin, Allah itu akal budinya luas, Pak. Itu, Pak. Akal budinya luas. Dari mana tahu akal budinya luas? Dari itu, Pak. Ciptaan-ciptaannya itu dia menciptakan itu dengan akal budinya, begitu, Pak. Sehingga yang diciptakannya itu bentuk-bentuknya itu bagus, begitu, Pak. Oke, jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan dipikirkan benar-benar. Iya, Pak. Seperti binatang, manusia, dan lain sebagainya. Bukan asal-asalan. Oke, apalagi? Berarti Allah itu Allah yang memiliki akal budi yang tinggi. Oke, apalagi? Yang lain? Ya, Pak, ya. Ya, silakan Pak Wisnu. Dia sebagai Allah yang maha kuasa, Pak. Jadi kemahakuasaannya itu dia menciptakan segala sesuatu itu dengan kuasanya, Pak. Allah yang maha kuasa, punya kuasa, bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia punya kuasa. Oke, jadi kalian bisa catat ya. Yang pertama tadi Allah itu Allah yang memiliki akal budi. Yang kedua Allah itu Allah yang memiliki kuasa, memiliki otoritas, memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Oke. Yang lain, Allah seperti apa yang kita lihat di Kejadian pasal 1? Adil? Gimana? Allah yang adil, Pak. Apa? Adil. Allah yang adil. Dari mana tahu Allah yang adil di sini? Karena dia menciptakan manusia itu di pasal yang pertama, dia melihat bahwa tidak baik manusia itu sendiri. Oke. Orang Allah yang peduli, mungkin lebih tepatnya.
Allah yang peduli, Allah yang mengerti kebutuhan manusia. Oke, Allah yang peduli. Yang lain. Allah yang Kemudian? membuat sempurna segala ciptaannya, Pak. Coba ulang suaranya, kurang jelas. Allah yang membuat sempurna apa yang telah diciptakannya. Allah yang membuat sempurna apa yang diciptakannya. Oke. Mungkin maksudnya begini, memang apa yang diciptakan betul. Tapi kalau lihat setiap dia menciptakan atau menciptakan hari pertama, lalu dia lihat, dia evaluasi dan dia lihat bahwa semuanya baik. Hari kedua dia ciptakan lagi dan kemudian Tuhan lihat semuanya baik. Artinya bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu mengevaluasi apa yang dia kerjakan. Dan selalu yang dia kerjakan itu selalu yang baik. Jadi dia tidak mengerjakan yang tidak baik. Dia selalu mengerjakan yang baik. Tidak ada satupun dari yang dikerjakan Tuhan itu yang tidak baik. Jadi apa yang dia kerjakan orientasinya kepada yang baik. Dan dia selalu melihat. Dia selalu evaluasi. Oke, jadi Allah yang kita lihat di sana, Allah yang selalu pekerjaannya selalu baik, sempurna. Dan dia selalu melihat apa yang dia kerjakan itu, dan dia evaluasi, sangat baik. Oke, Allah seperti apa lagi? Ada yang Ya, ada Pak. Ya, silakan Pak Samda. Allah yang sebagai kepala atau suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya dengan penuh kasih, sehingga dia menciptakan segala sesuatunya, baru dia menghadirkan mempelainya. Oke. Demikian. Jadi Allah yang bertanggung jawab, artinya ketika dia menciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6, ya, maka dia menciptakan secara sistematis, ya. Dia tidak menciptakan manusia dulu. Kalau manusia diciptakan lebih dulu, baru yang lain, wah repot manusia mungkin ya. Repot. Jadi dia ciptakan semua dulu dari terang. Jadi dia cara kerjanya itu teratur. Allah yang teratur, Allah yang sistematis, Allah yang punya perencanaan. Sampai sudah lengkap semua, baru diciptakanlah manusia. Dan kemudian baru istrinya. Sudah lengkap semua. Jadi dia tidak ciptakan manusia dulu, baru kemudian kebutuhan yang lain. Tidak. Setelah semua lengkap, baru manusia. Yaitu Allah yang dia punya perencanaan, dia punya cara kerja yang teratur, tersusun, penuh perencanaan. Nah, mungkin ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Allah yang penuh berkat atau yang selalu memberkati. Pasal 1 ayat yang ke-28, Pak. Oke. Allah yang memberkati. Wah. Jadi Allah itu Allah yang penuh berkat. Dan dia selalu memberkati. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Oke, kalau sudah. Nah, dari sini semua kita bisa lihat. Ya, kalian sudah catat ya, Allah yang kita lihat itu punya karakter, punya sifat, punya karya yang luar biasa. Ya. Lalu
semua yang kita bisa identifikasi tentang Allah itu, lalu Tuhan katakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia yang diciptakan ini nantinya adalah manusia yang memiliki sifat karakter, memiliki kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya, yang kita bisa lihat di dalam sifat, karakter, karya, dan semua yang kita sudah sebutkan tadi berkaitan dengan Allah. Jadi saya ambil contoh misalnya. Jadi ketika tadi disampaikan bahwa Allah itu Allah yang memiliki akal budi, maka ketika dia menciptakan manusia, manusia yang memiliki akal budi, bisa berpikir. Jadi manusia yang segambar dan serupa dengan Allah ini, keserupaan dan segambar dengan Allah dalam hal apa? Manusia itu mampu berpikir. Yang kedua misalnya ketika kita, Allah itu Allah yang maha kuasa atau berkuasa, memiliki otoritas, mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu di ayat yang ke-28 kita lihat bahwa Tuhan memberikan otoritas kepada manusia, memberikan kuasa kepada manusia. Di ayat yang ke-26. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Manusia punya kuasa. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Inilah salah satu bukti bahwa dia punya gambar dan rupa Allah. Memiliki kuasa. Kemudian di ayat yang ke-28, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan selanjutnya. Jadi manusia ini punya kuasa juga. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang penuh kuasa. Kemudian ketika kita dapat mengidentifikasi bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam pasal 1 itu adalah Tuhan yang memiliki Tuhan yang bekerja dengan teratur, dengan sistematis, dengan tertata dengan baik, maka manusia juga bisa melakukan itu. Manusia mampu untuk mengerjakan dengan teratur apapun yang dikerjakan. Sehingga ketika Tuhan katakan, Tuhan diberikan kuasa atas semua, dan satu pekerjaan yang pertama sekali dikerjakan oleh Adam adalah memberi nama kepada seluruh binatang. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Adam bisa memberikan nama kepada semua binatang. Dari yang tidak ada nama, dia memberikan nama. Ini nama harimau, ini nama, ya bukan bahasa Indonesia ya, mungkin waktu itu bahasa Semit, bahasa Adam, ya, bahasa manusia waktu itu. Ya. Memberi nama kepada setiap binatang itu. Berapa banyak binatang? Ya. Dia harus mampu untuk mencari nama untuk setiap binatang itu. Waduh, berapa lama? Ya, gitu ya. Dan Tuhan memberikan kemampuan itu. Kalau kita cari nama saja ya, waktu anak saya mau lahir, kita mikir apa ya namanya ya. Kita diskusi cari nama gitu ya. Lama sekali dapat nama. Tapi Tuhan memberi nama berapa banyak binatang. Yang di udara, yang di laut, yang di darat.
Ya. Semua binatang diberi nama. Dia punya kemampuan itu. Jadi, apa yang mau saya sampaikan di sini berkaitan dengan hubungan ya, relasi harmonis antara Allah dan manusia. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, manusia ini adalah manusia yang sangat spesial bagi Tuhan. Manusia yang diberikan kepercayaan, bahkan diberikan memiliki kodrat ilahi dalam hidupnya. Sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Berbeda dengan segala ciptaan yang lain. Tidak ada ciptaan yang lain yang lebih erat hubungannya dengan Tuhan. Karena manusia ini mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Dia memiliki nafas Allah dalam hidupnya. Dia adalah debu tanah, tapi ketika Tuhan mengembuskan nafas hidup dalam hidupnya, dia menjadi makhluk hidup dan dia memiliki kodrat ilahi itu. Bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam segala apa yang dimiliki Allah, karakter, sifat, ya, hal yang baik yang dimiliki Allah ada dalam diri manusia. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki Allah ada dalam kehidupan manusia. Dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Manusia sangat spesial. Relasinya dengan Tuhan relasi yang harmonis sekali. Nah, sebelum kita istirahat sebentar, saya mau sampaikan hal ini. Bahwa ada hal yang lain yang kita bisa lihat berkaitan dengan karena nanti manusia itu diciptakan bukan hanya satu manusia, tapi dua manusia, tapi satu, ya, disatukan. Nah, ayat yang ke-26 ada satu frasa berkata begini. Baiklah kita, ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ada kata kita di sana. Ada dua kali disampaikan di ayat yang ke-26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saya tidak membahas terlalu banyak berkaitan dengan kata kita di situ, tapi ini menunjukkan suatu kejamakan. Kita mengerti ya, kalau lebih dari satu kita. Dan ini sesuatu ayat yang sangat unik ketika kita bandingkan ayat 1 sampai ayat 25. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan tidak pernah berkata, baiklah kita, atau marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tidak. Disebutkan bahwa Tuhan berfirman, jadilah, maka jadilah. Hari pertama, hari kedua, Tuhan berfirman, jadilah. Jadi. Ketiga, keempat, kelima. Waktu menciptakan manusia, Tuhan menyampaikan hal ini. Sangat berbeda dengan penciptaan yang lain. Marilah atau baiklah kita menjadikan manusia. Nah, ini sangat menarik menurut saya. Bahwa kata kita di situ sesuatu hal yang jamak. Bukan hanya satu, tetapi jamak kata kita. Dan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini kata kita di sini menunjukkan dalam pemahaman saya dan yang saya yakini menunjuk kepada Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh. Ada yang menafsirkan yang lain. Ada yang menyatakan kita di situ adalah malaikat. Ya, malaikat terlibat di dalam penciptaan. Saya tidak percaya itu. Manusia, malaikat itu ciptaan, dia tidak terlibat di dalam penciptaan. Dia tidak ikut menciptakan manusia. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah
manusia sendiri itu juga tidak punya kekuatan karena manusia belum ada waktu itu. Tapi saya melihat bahwa di dalam satu doktrin yang kita miliki bahwa kata kita menunjuk kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Sudah ada waktu penciptaan itu. Maka kata kita menyatakan kejamakan di mana Allah Tritunggal bersama-sama dalam melakukan penciptaan tersebut. Penciptaan manusia. Kalau ini 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh, 3 tapi 1, makanya Tritunggal. 3 tapi 1. Kapan ini kita bisa melihat ini? Ketika menciptakan manusia. Ketika menciptakan yang lain tidak diungkapkan mengenai ini. Hanya waktu menciptakan manusia. Nah, maksudnya apa? Bahwa di dalam kata kita tersebut menyatakan adanya suatu komunikasi. Baiklah kita. Berarti mereka terjadi komunikasi di sana antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Baiklah kita. Ada suatu kesepakatan di sana. Menciptakan manusia yang menurut gambar dan rupa kita. Ya. Ada suatu musyawarah di sana. Dan ada suatu kesatuan. Ya. Dalam apa? Dalam menciptakan manusia. Jadi di dalam lembaga Tritunggal ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersatu hati menciptakan manusia. Nah, sekali lagi ini hanya waktu menciptakan manusia. Kenapa ini penting? Ya, karena 3 tapi 1, ya, di mana nanti juga manusia, yaitu laki-laki dan perempuan yang diciptakan segambar dan serupa dengan manusia, mereka juga jamak tapi 1 kesatuan. Laki-laki dan perempuan disatukan, 2 jadi 1. Nah, sampai di sini bisa dipahami nggak ini apa yang mau saya sampaikan? Ya, sedang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau mungkin bingung apa maksudnya, Pak, saya mau jelaskan lagi. Ini sangat penting menurut saya. Kalau ada yang tidak mengerti tentang hal ini, silakan. Atau pertanyaannya, ini bisa dipahami? Jadi ketika menciptakan manusia, sangat berbeda dengan menciptakan ciptaan yang lain. Nah, waktu menciptakan manusia, Tuhan berfirman, baiklah kita. Nah, kata kita di sana menunjukkan ada kejamakan. Dan saya percaya itu adalah Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal berdiskusi, bermusyawarah, 3 tapi 1 hati, menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan mereka itu. Kenapa? Karena nanti manusia yang diciptakan juga jamak, yaitu laki-laki, perempuan berbeda. Laki-laki sama perempuan berbeda, tetapi disatukan menjadi 1. Kalau Allah Tritunggal 3 tapi 1, Tritunggal, mereka tidak pernah terpisahkan sampai selama-lamanya. Kalau manusia nanti akan terpisahkan sampai kematian memisahkan mereka. Jadi selama mereka hidup, mereka sama-sama menyatu. 2 jadi 1. Jadi ini satu gambar Allah yang kita bisa lihat dalam konsep pernikahannya. Jadi pernikahan yang Tuhan inginkan bagi manusia itu mencontoh kesatuan yang ada di dalam Tritunggal itu. Tuhan memberikan gambar dan rupa kepada mereka dalam hal kesatuan. 2 jadi 1. Sebagaimana Tritunggal itu 3 tapi 1,
hakikatnya adalah Allah tidak pernah terpisahkan satu dengan yang lain. Demikian juga nanti manusia, dua jadi satu, tidak pernah terpisahkan kecuali kematian. Kematian itu pun terjadi karena mereka jatuh dalam dosa. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, silakan direnungkan dulu lah. Silakan direnungkan, kita istirahat 5 menit ya. Nanti masuk lagi. Silakan. Minum-minum dulu. Nah, ini jadi ketika Tuhan menciptakan manusia ini, manusia yang segambar dan serupa dengan Dia, dalam kaitannya dengan kesatuan, ini kita bisa melihat ada hal yang sangat indah sekali ketika Tuhan menciptakan manusia itu. Manusia yang adalah laki-laki dan perempuan, nanti juga Tuhan mau mereka menjadi pribadi yang menyatu. Sama seperti di dalam kealahan itu, ada suatu kesatuan. Jadi mereka mengambil satu kodrat di sana. Nah, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Nah, coba kita lihat sama-sama ini ya. Kalian bisa buka Alkitabnya. Kalian juga bisa baca Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Ini tentu kita sudah mengerti kisahnya, tapi saya coba baca dan kita coba merenungkan sama-sama ya tentang hal ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini Alkitab dengan sangat jelas mencatat ini. Bukan berarti, jadi kita harus mengerti ya bahwa memang penciptaan manusia itu tidak sekaligus. Tuhan ini dalam rencananya. Tuhan bisa saja melakukan bahwa Tuhan menciptakan 2 orang sekaligus dari debu tanah. Adam atau laki-laki dan perempuan dari debu tanah. Bisa, Tuhan bisa lakukan itu. Dan kita lihat di ayat 18 ini, bukan berarti Tuhan lalai. Tuhan baru tahu, oh manusia ini butuh ya ternyata ya, tidak baik ya kalau manusia ini seorang diri. Bukan seakan-akan Tuhan itu baru tahu kalau manusia ini punya kebutuhan penolong. Bukan juga seakan-akan Tuhan ada yang kurang di dalam ciptaannya. Sehingga, waduh, ini masih ada yang kurang ini. Perempuan kurang. Bukan. Tetapi ini adalah suatu rencana Tuhan di dalam menciptakan manusia 2 jadi 1. Dan ini kita lihat adalah suatu pernikahan yang sempurna yang Tuhan rindukan. Ini adalah pernikahan yang Tuhan inginkan sejak pada mulanya. Nanti kita bisa baca ayat itu di dalam Matius pasal yang ke-19. Yesus menegaskan itu. Bahwa pernikahan pada mulanya yang disatukan oleh Allah itu, wah luar biasa. Nah ini yang kita bisa lihat. Jadi ayat ini bukan berarti, sekali lagi bukan berarti Tuhan baru lihat, aduh ada yang kurang. Bukan. Tapi ini ada dalam rencananya. Karena dia menginginkan pernikahan ini pernikahan yang sedemikian rupa. Nah, yang menjadi fokus kita dalam pembahasan ayat 18 sampai 25 ini, kita bisa melihat pernikahan seperti apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan kerjakan, dan kebenaran apa yang kita bisa ambil di sana untuk kita bisa terapkan juga di dalam pernikahan kita masa kini ini.
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi perhatikan, penolong yang sepadan, bukan istri, gitu ya. Tuhan tidak katakan, aku akan menjadikan istri bagi dia. Bukan, tapi penolong. Lalu Tuhan Allah, ayat 19, ini berkaitan dengan penciptaan yang lain. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, nah ini, jadi dicatat oleh Alkitab bahwa manusia itu bekerja, dia memberi nama kepada semuanya. Tetapi, ini kata tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya manusia itu melihat kalau ketika dia memberikan nama kepada binatang, kan binatang ada jantan, ada betina, dia lihat, ya, dia melihat semua binatang dan untuk dirinya dia tidak menemukan yang sepadan. Berarti dia mencari, ya. Dia mencari, dia melihat, kok nggak ada ya, gitu ya, nggak ada. Dan yang dicari adalah penolong yang sepadan dengan dia. Di sini saya melihat bahwa satu, ini dari sisi Tuhan ya, dia melihat manusia ini tidak baik kalau seorang diri. Dari sisi yang lain, manusia itu sendiri, dia juga melihat, oh tidak ada yang sepadan dengan saya. Dia lihat monyet, nggak sepadan dengan dia. Dia lihat King Kong, ya sama juga. Dia lihat binatang, nggak sepadan dengan dia. Ya. Walaupun teori Darwin menyatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet, ternyata tidak. Ya. Adam melihat monyet, ya nggak sepadan dengan dia, gitu ya. Nah, nggak ada yang sepadan. Lalu ini tindakan Allah. Jadi Allah sudah terlebih dahulu, ini stepnya ya. Ini berkaitan dengan pernikahan yang kita bisa lihat di sini. Pada awalnya Allah melihat manusia tidak baik seorang diri, butuh penolong yang sepadan. Dari sisi manusia juga melihat, mencari, oh nggak ada yang sepadan dengan saya. Artinya ada suatu kebutuhan juga. Lalu berikutnya di ayat 21, Allah yang berinisiatif. Dikatakan lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Tuhan tidak menciptakan perempuan itu dari tanah, tapi justru dari tulang rusuk manusia itu. Diambil dari bagian dari manusia itu. Hawa adalah bagian dari tubuhnya Adam. Makanya ketika saya memahami, ketika Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, artinya kita adalah bagian dari Tuhan. Walaupun bahan mentahnya dari tanah ya. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah sekarang manusia, secara fisik manusia, Adam dibuat tidur dan Hawa dibangun dari bagian tubuh dari manusia itu, yaitu dari tulang rusuk. Diambil tulang rusuknya, lalu Tuhan Allah membangun, ya, membuat manusia itu, lalu mengambil salah satu tulang rusuknya, dan ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan
diciptakan seorang perempuan dari tulang rusuk itu. Ini step-stepnya ya. Setelah Tuhan ciptakan perempuan, ya, lalu apa? Dikatakan, lalu dibawanya kepada manusia ini. Jadi Allah sendiri yang membawa. Allah ciptakan, lalu dibawa kepada manusia itu. Karena Tuhan sendiri sudah tahu bahwa manusia ini butuh penolong. Dan Tuhan yang menciptakan penolong bagi manusia itu. Lalu berkatalah manusia ini, step berikutnya. Setelah Tuhan membangun perempuan itu, menciptakan, lalu setelah itu Tuhan sendiri membawa kepada manusia itu. Ketemu mereka. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini mengapa ucapan ini penting? Mengapa perkataan ini penting? Menurut kalian, coba kalian pikirkan. Mengapa manusia itu perlu menyampaikan perkataan ini? Ini adalah proses pernikahannya mereka ya. Ini proses pernikahan ini. Kalau kita berbicara tentang prosesi pernikahan, lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Mengapa dia menyampaikan hal itu? Apa maknanya? Ucapannya itu. Dan kepada siapa dia menyampaikan kata-kata ini? Nah, mungkin sulit ya kita memahami. Tapi coba perhatikan. Jadi bagi saya ini adalah suatu pengakuan. Suatu pengakuan yang menyatakan inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kepada siapa perkataan ini disampaikan? Satu, kepada Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka waktu itu, dan juga kepada Hawa atau kepada perempuan itu. Ini satu pernyataan, satu statement, satu pengakuan terhadap perempuan yang Tuhan bawa, yang ada di hadapan. Lalu diberikan keterangan, ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, ini adalah karena kitab Kejadian ini ditulis, bukan ditulis pada saat di Taman Eden, tapi ditulis oleh Musa berapa ribu tahun kemudian setelah penciptaan ini. Karena ini yang menulis adalah Musa. Dan ternyata Musa menulis kisah pernikahan daripada Adam ini, suatu pelajaran bagi orang Yahudi waktu itu. Orang Yahudi yang baru keluar dari Mesir, mereka menjalani perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan melalui padang gurun, dan Tuhan berkata kepada mereka, satu nasihat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tentu Adam dan Hawa tidak punya ibu waktu itu, karena mereka manusia pertama. Tetapi nasihat ini, pernikahan Adam telah menjadi nasihat bagi pernikahan-pernikahan orang-orang Yahudi. Apa maksudnya? Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Artinya bahwa Adam dan Hawa waktu itu, walaupun mereka tidak punya ayah dan ibu, tapi mereka sekarang disatukan oleh Tuhan menjadi satu daging. Dan pernikahan-pernikahan berikutnya, termasuk orang-orang Yahudi, ketika mereka menikah, laki-laki dan perempuan menikah, maka mereka laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, maka dia menyatu dengan istrinya dalam satu daging. Dia harus berani meninggalkan ayah ibunya. Dia harus mandiri. Dia benar-benar membangun rumah tangganya sendiri.
Ini masuk dalam pernikahan ini. Lalu ayat yang ke-25, nanti saya jelaskan lagi ya, saya hanya prinsip apa yang kita pelajari di sana. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa artinya ayat 25 ini? Kenapa ayat ini dengan tegas dijelaskan mereka keduanya telanjang? Memang secara fisik mereka telanjang. Tapi kenapa ini dicatat? Ya. Artinya bahwa ini setelah mereka dua jadi satu daging. Maka di sanalah mereka boleh melakukan hubungan seksual. Nah, saya coba jelaskan secara apa yang kita bisa pelajari dari pernikahan ini. Ya, jadi kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, ini adalah suatu proses pernikahan yang Tuhan kehendaki bagi manusia waktu itu. Dan Tuhan juga menunjukkan tujuan dari pernikahan itu. Nah, kita lihat ya. Jadi prosesnya dan tujuannya dua menjadi satu. Jelas. Laki-laki dan perempuan satu daging. Nah, prosesnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Bahwa kesatuan pernikahan adalah inisiatif Tuhan. Allah yang menghendaki pernikahan. Sejak pada awalnya Allah yang menghendaki pernikahan. Kesatuan pernikahan itu Tuhan inginkan itu. Bukan keinginan kalau kita sampai saat ini kan berkaitan dengan kehidupan manusia, budaya. Jadi pernikahan itu bukan ciptaan budaya tertentu. Tapi Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan. Tuhan merindukan pernikahan. Dan kita lihat tadi bahwa Allah sendiri melihat manusia ini tidak baik seorang diri. Lalu Tuhan mempersiapkan semuanya. Yang kedua, ayat 19 dan 20, ada mencari seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi bagi yang belum menikah ya, waktu itu kan ada. Tapi bagi kalian yang belum menikah, carilah seorang penolong yang sepadan. Manusia waktu itu dia cari, tapi yang dia cari adalah penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Harus sepadan. Nah, pertanyaannya, kata sepadan di situ apa? Nanti kita lihat ya. Penolong yang sepadan. Cari boleh. Ada orang bilang, jodoh itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan atau di tanganmu? Kalau menurut kalian, jodoh itu di tangannya siapa? Sekarang ini. Ada yang bisa memberikan masukan, kalau jodoh itu di tangannya siapa ya? Di tangan Tuhan atau di tangan kamu gitu? Ada mencari. Nah, nggak usah dijawab ya di tangan siapa. Tapi kita belajar di sini, ada mencari. Tetapi kita lihat bahwa ada peran Tuhan di sana. Allah sendiri yang membawa perempuan itu kepada Adam. Ada mencari. Jadi tidak salah kalau kamu juga mencari. Kamu cari pasangan. Ya. Nggak salah. Yang salah adalah ketika kamu mencari pasangan yang tidak sepadan. Nah itu. Ya. Secara sederhana, ketidaksepadanan itu seperti apa? Tidak seiman. Nah itu. Tidak seiman itu pun harus dijelaskan lagi. Ya. Imannya seperti apa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana dia mentaati Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Mencari pasangan boleh, tapi harus dengan
sepadan. Ya. Tetapi yang akhirnya Tuhan yang berperan, di mana dia mengambil tulang rusuk waktu itu dan dia bangun seorang perempuan, dan perempuan itu dibawa sendiri oleh Tuhan. Tuhan tidak katakan kepada perempuan itu, ya kamu pergi, di situ ada laki-laki di sana, gitu ya. Enggak, tapi Tuhan menuntun, Tuhan bawa. Alkitab mengatakan seperti itu. Tuhan bawa, Tuhan yang memberi. Maka saya katakan begini, ya, bahwa dalam konsep kita saat ini, yang sudah menikah maupun yang akan menikah, yang sudah menikah baik laki-laki maupun perempuan, kalau yang sudah menikah, kalau kita sudah punya pasangan, apakah kita punya suami atau istri, itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus percaya itu. Dan kalau ini pemberian Tuhan, maka ini adalah suatu anugerah Tuhan yang harus kita jaga, kita pelihara, kita lindungi, ya, dalam kesatuan itu. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, bagi yang belum menikah, boleh cari, tapi Tuhan nanti yang akan menentukan siapa. Ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana saya tahu jodoh saya? Lah, tergantung kamu jodohmu ada di tangan siapa. Kamu percaya kepada Tuhan nggak? Percaya. Tuhan tahu nggak siapa jodohmu? Saya bilang. Kalau saya nggak tahu siapa jodohmu. Tuhan tahu nggak siapa jodohmu? Pasti tahu lah, Pak. Lah saya bilang, kalau Tuhan tahu, ya tinggal tanya sama Tuhan. Tuhan siapa jodohku gitu ya. Dan Tuhan pasti akan jawab dengan caranya Tuhan. Kalau tanya saya, apakah dia jodohku? Saya nggak tahu. Walaupun tunjukkan orangnya, saya nggak bisa tahu apakah dia jodohmu atau bukan. Tapi tanya Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu. Nah, dari mana tanya Tuhan, Pak? Dia tanya lagi. Apakah hanya berdoa, minta Tuhan? Boleh berdoa. Boleh, memang harus berdoa, minta Tuhan. Tapi juga tanya melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana jodoh itu. Satu tadi, harus seiman, harus orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kalian sebagai calon-calon gembala, carilah yang sepadan, yang bisa mendukung pelayananmu. Jangan cari yang tidak bisa mendukung pelayananmu, nanti susah. Karena waktu itu Adam sedang diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan untuk menguasai semua dan butuh penolong untuk itu. Itu dia harus satu. Nah, kesatuan ini satu visi, satu tujuan, satu macam-macam. Makanya cari istri, cari yang sepadan, yang bisa mendukung. Cari suami, cari yang sepadan juga. Nah, Tuhan Allah berperan. Ini ya prosesnya. Setelah Tuhan bawa kepada Abraham, ke Adam waktu itu, lalu terjadi pengakuan. Makanya kenapa kalau di gereja kita, kalau pemberkatan nikah, ada namanya janji nikah ya. Ada janji nikah, ada. Itu perjanjian itu sudah terjadi di Taman Eden sebenarnya. Pengakuannya apa? Dia mengaku di hadapan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya dia bilang, ini adalah bagian dari hidupku. Tidak bisa terpisah dari hidupku. Kecuali aku mati atau dia mati baru terpisah. Mati secara fisik. Baru benar-benar terpisah. Selama dia hidup, dia adalah bagian dari hidupku. Nah, ini satu komitmen, janji di dalam pernikahan yang Tuhan kehendaki itu. Ya. Tidak terpisahkan oleh apapun. Bahkan dalam janji-janji nikah yang kita dengar, baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun miskin, tidak dapat dipisahkan. Hanya kematian yang memisahkan. Nah, ini satu pengakuan.
Jadi pengakuan ini sangat penting sekali. Nah, kemudian, jadi ini prosesnya ya. Ini ada proses. Tuhan menghendaki proses itu. Sekali lagi, Tuhan bisa saja menciptakan manusia itu dua sekaligus. Laki-laki dan perempuan langsung diciptakan dan dinikahkan. Bisa. Langsung disatukan gitu. Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan mau prosesnya. Makanya saya katakan pernikahan itu butuh proses. Butuh proses. Orang yang menikah secara instan, ya, seringkali yaitu punya masalah, gitu ya. Saya belajar hal ini, ya. Puji Tuhan, saya ini dipercayakan Tuhan untuk menjadi salah satu tim konseling pernikahan, konseling pranikah, gitu ya. Dan saya melihat hal seperti ini begitu penting sekali. Mengapa masa-masa perkenalan itu sangat penting sekali? Masa pacaran, istilah kita, atau masa tunangan. Untuk mengenal satu dengan yang lain. Mengenal sampai akhirnya benar-benar tim mengakui. Ya. Dan ketika pengakuan itu terjadi, maka ini yang kelima, bisa kita lihat. Ya. Adam dan Hawa atau perempuan itu sudah dapat mandiri, meninggalkan ayah dan ibu. Bagi kita saat ini. Bagi mereka benar-benar satu. Dua jadi satu, mereka mandiri, satu daging. Ini menunjukkan kemandirian. Meninggalkan ayah dan ibu. Tidak lagi bergantung sama ayah dan ibu. Sudah mandiri. Artinya mereka benar-benar dewasa secara rohani, dewasa secara mental, dewasa secara fisik. Ya. Sehingga mereka bisa menentukan kehidupan mereka. Ini proses pernikahan ini. Dan frasa kedua dikatakan di ayat yang ke-25, frasa keduanya menjadi satu daging, ya, menegaskan konsep dua menjadi satu semakin jelas. Di mana hubungan seks yang dikehendaki oleh Tuhan hanya terjadi dan hanya dilakukan dalam lingkup sebagai suami istri yang telah disatukan oleh Allah. Setelah mereka diberkati, pemberkatannya dilakukan, ya, dijelaskan di pasal 1 itu ayat yang tadi disampaikan Ibu tadi ya, di ayat yang ke-28, ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Artinya mereka harus, untuk beranak cucu, mereka harus melakukan hubungan seksual. Dan untuk bisa beranak cucu, hanya laki-laki dan perempuan. Nggak bisa laki-laki dan laki-laki seperti dunia kita saat ini. Nikah laki-laki dan laki-laki. Atau perempuan dan perempuan. Bagaimana punya anak? Gitu ya. Tapi yang dikehendaki Allah adalah laki-laki dan perempuan. Yang telah diberkati oleh Tuhan, mereka lah baru boleh melakukan hubungan seksual. Ini yang benar di hadapan Tuhan. Maka saya katakan, ini proses ini nggak boleh dibalik. Nah, kalau dunia kita saat ini kan begitu. Sudah jatuh dalam hubungan seks baru dinikahkan. Terbalik kan? Urutannya terbalik. Tapi yang Tuhan inginkan adalah ada prosesnya. Hubungan seksual itu setelah Tuhan memberkati dan mereka disatukan. Ini adalah pernikahan yang Tuhan kehendaki di awal, dan itu terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu terjadi di dalam keharmonisan dengan Tuhan. Dalam relasi dengan Tuhan. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Berkaitan dengan proses pernikahan ini. Silakan. Oke. Jadi khususnya bagi teman-teman yang belum menikah, maka nasihat firman Tuhan ini
menyatakan bahwa ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Jangan sampai hubungan seksual itu dilakukan di luar dari pernikahan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi? Ya minta ampun sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Nah, ini yang kita bisa lihat di sini. Nah, saya memberikan tambahan penjelasan mengenai penolong yang sepadan. Nah, dalam bahasa Ibraninya, Eser Kenekdo. Kalau terjemahan Perjanjian Lama menggunakan sejodoh, ya, penolong yang sepadan, sejodoh. Dalam bahasa Inggris, kalian bisa lihat di sini, help sustainable, help meet for, helper comparable, atau teman yang cocok, penolong yang setara, ya gitu ya. Maka saya katakan bahwa ketika mencari pasangan, benar-benar harus sepadan, cocok, bukan hanya cocok dalam ini, tapi dalam segala hal. Apakah kita bisa menemukan yang sempurna dengan itu? Memang tidak. Kalau cari yang sempurna, ya jangan cari di dunia. Nggak ada. Nggak ada pasangan manapun yang sempurna. Tetapi ada prinsip-prinsip yang bisa dipelajari dari hal ini. 1 Timotius 2 ayat 13, saya memberikan beberapa referensi bagi kita untuk kita pelajari. 1 Timotius 2 ayat 13 dikatakan begini, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Tapi saya tambahkan ayat yang ke 11 dan 12. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, prinsip apa yang kita bisa pelajari di sini berkaitan dengan hal ini? Bahwa penolong yang didesain atau dirancang untuk menjadi teman atau partner yang sesuai hanya untuk Adam. Ya. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Jadi ketika Tuhan menciptakan atau Tuhan menciptakan suatu pernikahan, maka harus punya satu pemikiran bahwa kalau itu adalah istri, istri itu sangat cocok kalau istilahnya ketika misalnya yang sudah menikah ya, yang sudah menikah, misalnya saya gitu, saya sudah menikah hampir berapa tahun yang lalu ya, 2008 berarti 13 tahun yang lalu, ya mau 14 tahun yang lalu sudah menikah, dan istri saya adalah penolong yang cocok untuk saya, hanya untuk saya, partner yang cocok untuk saya, bukan untuk pria yang lain, bukan untuk laki-laki yang lain, hanya untuk saya. Demikian juga Hawa hanya untuk Adam. Hanya sepadan dengan dia, nggak sepadan dengan laki-laki yang lain. Permisi, Pak. Ya, silakan, Pak Sangga. Itu di penolong yang sepadan yang dalam bahasa Ibraninya itu kemudian
terjemahan ke bawah itu PL yang sejodoh Perjanjian Lama, Ya. Pak ya? Perjanjian Lama. Oh, bukan terjemahan lama. Bukan, Perjanjian Lama. PL. PL ya. Ya, PL. Dalam terjemahan sorry. Terjemahan lama, Pak, bukan perjanjian lama. Terjemahan lama. Sebentar saya lihat dulu ya. Saya salah tulis lagi saya. Terima kasih, Pak. Iya. Kejadian pasal yang ke-2 ayat ke-18. Oh, terjemahan lama, sorry, bukan PL, Pak, TL. Terima kasih koreksinya. Terima kasih, Pak. Terjemahan lama, sejodoh. Nah, ini kalau saya baca, dan lagi berfirmanlah Tuhan Allah demikian, tiada baik manusia itu seorang orangnya, bahwa aku hendak memperbuat akan dia seorang penolong yang sejodoh dengan dia. Ini terjemahan lama. Jadi ini terjemahan lama. Nah, jadi ini sejodoh dengan dia. Jadi hanya untuk Adam saja. Jadi ketika Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan dalam masuk pernikahan, maka sangat cocok untuk pasangannya saja. Itu yang benar. Jadi artinya apa? Ketika masuk dalam pernikahan, aplikasinya jangan pernah membandingkan pasanganmu dengan pasangan yang lain. Jangan, waduh, coba kalau itu pasangan saya gitu ya. Sudah punya suami, punya istri, tapi masih memikirkan orang, coba kalau dia pasangan saya. Wah, mungkin saya lebih ini. Coba kalau dia. Nggak bisa. Nah, ketika Tuhan menciptakan pernikahan, Tuhan ciptakan itu paling cocok. Gitu ya. Maka saya coba baca Matius 19 ayat yang ke-6. Penekanan saya berkaitan dengan pernikahan itu Tuhan yang mempersatukan. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah. Jadi, pernikahan itu, pernikahan yang dipersatukan oleh Allah. Baik Adam maupun keturunan demi keturunan. Tetapi ada yang bertanya, apakah setiap pernikahan dipersatukan oleh Allah? Saya bilang tidak. Setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam pernikahan yang kalau mereka tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka akan menikah dengan caranya mereka sendiri, dengan kemauan mereka sendiri, dengan metodenya mereka sendiri. Kenapa? Setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka saya sampaikan bahwa pernikahan, kalau kita mau menjalani pernikahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kembali kepada firman Tuhan. Bahwa karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Nah, nasihatnya memang di sini dalam konteks Matius 19, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, kira-kira ini ya. Jadi, masih kita bisa melihat dalam relasi harmonis, ya, selain manusia itu ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan dia, manusia juga menjadi pribadi kepercayaan Tuhan. Orang yang dipercaya oleh Tuhan. Karena diciptakan segambar dan serupa dan menjadi pribadi kepercayaan. Segala sesuatu dipercayakan kepada Adam. Segala ciptaan yang Tuhan ciptakan dipercayakan, diberikan kepercayaan. Kalau kalian sebagai seorang, ya kita mengerti ya, ketika saya katakan menjadi orang kepercayaan, ya kalian mungkin mengerti hal ini, kalau kalian adalah seorang kepercayaan, atau kalian mempercayakan orang lain, ya, memberikan kepercayaan kepada seseorang misalnya, kalian akan mengerti apa yang kalian harapkan dari orang itu dan mengapa kalian memberikan kepercayaan. Karena ada relasi, ada hubungan. Jadi kalau misalnya kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Adam
diberikan kepercayaan yang seluas-luasnya dan luar biasa. Nah, nanti kita mungkin akan bahas ini minggu depan. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Manusia sebagai ciptaan yang harus taat kepada Allah. Ini yang sebagai kontrol bagi manusia. Manusia diberikan kuasa, berkuasa atas segala sesuatu, tetapi ada satu firman yang Tuhan sampaikan di ayat 16-17, yaitu larangan untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaan untuk kita, untuk kalian ya, khususnya mahasiswa dan juga para pendengar, silakan dipelajari ini. Nanti saya masukkan di LS, di mana? Classroom. Baca Kejadian 2 ayat 16-17. Mengapa Tuhan memberikan perintah ini kepada manusia? Nah, coba kalian pahami dalam konteks manusia ini adalah orang kepercayaan Tuhan. Manusia ini adalah manusia ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi dia bukan Allah. Walaupun dia memiliki segala sesuatu, tapi dia bukan Allah. Yang Allah adalah tetap Allah yang lebih tinggi dari dia. Nah, mengapa Tuhan memberi perintah ini kepada manusia? Bagaimana respon manusia terhadap perintah itu? Atas respon tersebut, bagaimana keadaan manusia dalam relasinya dengan Tuhan? Apa akibat yang diterima manusia atas responnya terhadap perintah Tuhan? Perintah itu ya, terhadap perintah Tuhan. Dan Tuhan seperti apa yang Anda kenal dalam Kejadian pasal 3. Jadi nomor 2 sampai nomor 5 ini jawabannya ada di Kejadian pasal 3. Nah, ini semua nanti saya masukkan di Classroom, bisa dikerjakan di sana. Jadi ini adalah tugas untuk minggu depan ya. Oke. Ini waktu kita sudah habis. Kita akan akhiri. Silakan pelan-pelan dibaca mengenai ayat-ayat ini berkaitan dengan Allah dan relasinya dengan manusia, tetapi dalam apa yang kita lihat berikutnya ini nanti kita melihat kerusakan relasi itu, sehingga Tuhan perlu memulihkan relasi itu. Baik, kita berdoa. Silakan Angel berdoa mengakhiri kelas kita. Baik, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih telah menyertai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Tuhan. Melalui Pak Kaseli, Engkau telah memberikan hikmat, pengetahuan yang berguna bagi kami, ya Tuhan, menjadi berkat dan bekal bagi kami dalam pelayanan kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga berkati Pak Eli dalam keluarga dan pelayanannya, juga agar bisa terus mengajar kami dan memberitahu kami hal-hal yang baru yang mungkin belum kami ketahui. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kuliah kami pada siang hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Saya Terima kasih Pak Kaseli untuk materi yang